Maret 2025, sekitar 2.700 remaja berusia 15 hingga 19 tahun di Indonesia ditemukan menderita Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Saudara, ribuan warga di Provinsi Gorontalo diduga teridentifikasi positif HIV/AIDS dan dipastikan akan terus meningkat. Lebih dari 1.000 orang di Provinsi Gorontalo teridentifikasi positif HIV/AIDS. Data ini berdasarkan dari Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Gorontalo. Pemirsa, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Gorontalo bertambah 23 orang. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Yulandi Kom, mengungkapkan sebelumnya penderita AIDS berjumlah 233 orang di Gorontalo. Di suatu daerah, angka penyebaran HIV terus bertambah. Namun di balik banyaknya angka itu, ada orang-orang yang terus-menerus berjuang untuk melawan penyakit tersebut. Perkenalkan, saya Ray. Saya merupakan salah satu pasien yang sudah 4 tahun mengidap HIV. Saya merasa minder ketika terkena penyakit ini karena ketika saya mendekat kepada teman-teman atau orang itu sering dijauhi. Saya merasa ingin bunuh diri. Tolong carikan solusi untuk saya. Kenyataannya, banyak orang yang masih salah paham. Penyintas HIV sering dianggap berbahaya, dijauhi, bahkan dihina. Padahal mereka tetap manusia. Bagaimana pandangan mereka terkait orang yang mengidap penyakit HIV? Nah, orang yang mengidap itu pasti sangat akan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya karena pasti kalau misalnya menganggap penyakit HIV ini sebagai hal-hal yang negatif, padahal sebenarnya belum tentu seperti itu. yang urak-urakan atau nakal bisa dikatakan begitu karena tidak bisa Ini ya udah penyakit aja, bukan berarti mencerminkan perilaku mereka itu negatif atau tidak. Disinilah masalahnya bermula, dan tidak akan pernah ada solusi jika kita tidak melihat masalahnya terlebih dahulu. Itulah mengapa hadir aplikasi digital yang bernama FIDA, sebuah ruangan aman yang membantu penyintas HIV mendapatkan dukungan psikologis, edukasi, dan layanan konsultasi tanpa rasa takut. FIDA hadir sebagai pendamping digital yang aman dan ramah bagi penyintas HIV. Melalui fitur seperti audio mindfulness, FIDA membantu pengguna menenangkan pikiran ketika kecemasan datang. Ada ruang curhat digital, tempat pengguna bisa menuliskan apa yang mereka rasakan. FIDA juga menyediakan mood tracker untuk membantu memantau perubahan emosi setiap hari. Dengan begitu, penyintas dan pendamping bisa mengenali kapan mereka membutuhkan dukungan yang lebih. Dan ketika butuh teman bicara, ada chatbot teman hati, asisten digital yang memberikan motivasi, saran, dan informasi penting kapan saja. Semua fitur ini punya satu tujuan, memberi ruang aman untuk pulih dan terus kuat. FIDA digital bukan sekedar aplikasi, tapi teman perjalanan, tempat bercerita, dan jembatan menuju harapan.